Wana Rimawasti Kaing Iwang Pantati Awon. Urusi nenek kamu seperti itu, kata temannya. Dan Danuri pun terkejut. Nenek yang mana, Mas? Lah itu yang sering saya lihat di kamarnya masnya, kata temennya ini. Dan ketika itu Danuri shock ya, karena dia tidak tinggal sama siapa-siapa ya. Auzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita-cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita yang ingin saya ceritakan kali ini adalah cerita yang diceritakan juga oleh subscriber. Dan pengalaman ini terjadi sekitar tahun 2010-an ya, sekitar 2009-2010. Dan terjadi di Jogja. Jadi subscriber ini namanya adalah Danuri. Jadi Danuri ini dia kuliah di salah satu universitas di Jogja, dan ketika itu dia mencari kontrakan, bukan kontrakannya, kos yang murah. Dan dia mendapatkan kos yang sangat murah di daerah Monjali. Ketika itu rata-rata kos-kosan per bulan sudah di atas 1 juta ya. Tapi di tempat dia ngontrak ini ketika itu masih sangat murah, sekitar 600.000 per bulan. Nah, Danuri ini ketika itu menyewa kos-kosan yang kondisinya tidak terlalu bagus ya karena sesuai dengan harganya. Dan di satu deretan kos-kosannya ini yang dia tempat tinggali ini ada 5 kamar yang lain, dan semuanya kamar mandi di luar, bukan di dalam. 5 kamar yang lain ini, 2 diantaranya dekat dengan rumah pemilik kontrakan, dan di bagian belakangnya ini ada parkiran ya. Jadi di situ ada parkiran kendaraan dengan penutupnya bagian atasnya, tapi cukup sepi karena di samping-samping parkiran itu sudah kebun belakang ya, di pohon-pohon pisang dan lain sebagainya. Dan kontrakan 2 yang paling ujung, kos-kosan 2 yang paling ujung ini tembok belakangnya hanya dari asbes, dan harganya paling murah sendiri karena dia bergabung dengan parkiran motor. Lokasi dari rumah dan kos-kosan yang ada di dekatnya ini juga
agak daerahnya tidak di kota ya, jadi masuk ke wilayah perkampungan, yang di situ perkampungannya lumayan sunyi, tidak terlalu ramai. Apalagi kalau malam di situ cukup gelap karena masih banyak kebun-kebun di daerah situ. Nah, Danuri ini menyewa kamar di sisi yang jauh ya, sisi yang jauh dari rumah pemiliknya. Di sampingnya ada 2 kamar kosong. Jadi kamar Danuri, sampingnya kamar kosong, lalu ada kamar kosong, lalu ada kamar yang terisi sampai 2 kamar berikutnya. Jadi ada 6 kamar. Kamar yang paling ujung ditempati Danuri, sampingnya 2 kamar kosong, sampingnya ada penghuninya, sampingnya lagi ada penghuninya, sampingnya lagi ada penghuninya. 2 kamar kosong yang dikosongkan itu kadang-kadang ditempati oleh pemilik dari rumah yang menyewakan kos-kosan itu ya. Jadi memang sengaja dikosongkan karena kadang-kadang mereka tempati sendiri karena anaknya bekerja di luar kota, tapi kadang-kadang pulang, dan ketika pulang konon katanya akan menempati kamar tersebut. Tapi yang jelas selama Danuri menyewa di sana, dia belum pernah bertemu dengan orang yang menempati 2 kamar tersebut. Nah, pemilik kos-kosan ini seorang ibu-ibu paruh baya ya, ibu-ibu paruh baya, dan dia tidak memiliki anaknya tidak tinggal bersamanya. Dia tinggal dengan suaminya yang juga sibuk bekerja, biasanya dari pagi sampai malam ya. Sedangkan ibunya, jadi ibu ini masih punya ibu, nenek-nenek yang sudah cukup tua, itu dia yang mengasuhnya. Dan nenek-nenek ini tidak bisa apa-apa ya karena sudah cukup tua. Dia paling hanya berdiam di situ, berdiam di rumahnya, duduk, bahkan untuk jalan pun Danuri tidak pernah melihat dia berjalan. Jadi selalu dipapah oleh anaknya ini, atau berjalan di atas kursi roda ya, karena sudah cukup tua. Dan aktivitasnya sehari-hari hanya duduk di situ, di depan rumahnya, dan tidak melakukan apa-apa karena mungkin penglihatannya juga sudah kabur dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi dia hanya diam, tidak ngomong apa-apa, hanya duduk di situ. Nah, setelah Danuri pindah di kos-kosan tersebut, sekitar beberapa hari kemudian, jadi sekitar kurang lebih sekitar seminggu setelah dia pindah di kos-kosan tersebut, di suatu malam Danuri mendengar ada suara seperti dinding dikorek-korek ya, krek 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 seperti itu ya, sampai beberapa kali. Lalu ada suara orang tertawa cekikikan, tapi cukup jelas. Jadi ada suara orang cekikikan cukup jelas. Lalu ada suara
seperti dikorek-korek lagi. Seperti itu berkali-kali. Tapi Danuri ketika itu tidak mempedulikannya dan dia tetap melanjutkan tidurnya. Nah, kejadian ini ternyata tidak terjadi sekali saja. Jadi besoknya dia mengalami hal serupa. Akhirnya Danuri memutuskan untuk melihat sebenarnya ada apa. Akhirnya dia membuka pintunya. Ternyata tidak ada apa-apa di daerah kos-kosan tersebut. Di daerah depan itu tidak menemukan ada sesuatu yang janggal. Danuri pun masuk ke dalam kamarnya. Tetapi dia masih mendengar suara-suara ini. Akhirnya Danuri keluar dari pintu kamarnya dan dia memutar ke belakang. Di situ dia sangat terkejut. Ketika itu hari sudah cukup malam, sekitar jam 1 atau jam 2 malam. Di situ dia sangat terkejut. Dia melihat nenek-nenek yang sudah tua. Namanya Mbah Darmin ya. Perempuan, tapi mungkin ini orang manggilnya Mbah Darmin, mungkin nama suaminya. Nah, Mbah Darmin ini ketika itu dia berdiri dan mengorek-ngorek tembok, bukan tembok ya, dinding asbes dari kamar yang paling ujung yang dekat dengan rumahnya. Sambil cekikikan, sesekali dia tertawa sendiri. Dan dia bisa berdiri dengan tegak dan tidak bersangat berbeda jauh dengan yang dilihat Danuri biasanya. Jadi Mbah Darmin ini kelihatan lebih segar, tidak terlihat kesusahan berdiri, dan dia cekikikan mengorek-ngorek tembok tersebut sambil sesekali cekikikan. Nah, Danuri ketika itu karena dia merasa aneh dan takut ya, dia langsung sembunyi ya, tapi dia terus mengintip apa yang dikerjakan oleh nenek-nenek ini. Ternyata dia hanya seperti itu. Lalu dia memasukkan jarinya ke tembok, ke asbes yang berhasil dia koreknya di kamar paling ujung tersebut. Tidak puas dengan itu, beberapa saat kemudian dia seperti mencongkel-congkel asbes tersebut dan memasukkan kepalanya ke dalam tembok kamar yang paling ujung. Ketika itu Danuri langsung merasa merinding ya, entah kenapa dia merasa merinding, jadi langsung dia masuk ke dalam kamarnya. Nah, besoknya dia iseng-iseng main ke orang yang ngontrak di rumah paling ujung ya, ngontrak paling ujung tersebut, dan dia mencek, pura-pura main aja, jadi masuk lalu melihat-lihat, ternyata di situ temboknya tidak ada berlubang sama sekali, apalagi cukup untuk dimasuki kepala, bahkan dimasuki jari pun tidak ada. Nah, di situ Danuri mulai bingung ya, apa semalam dia cuma bermimpi dan lain sebagainya. Akhirnya dia tidak menceritakan apapun ke temannya yang ngontrak di paling ujung tersebut dan kembali ke kamarnya. Nah, besoknya lagi dia kembali mendengar hal seperti itu. Tetapi dia ketika itu tidak berani keluar dan mengintip. Sampai suatu waktu suara orang ini, suara aneh ini berubah terdengar di belakang kamarnya. Jadi kamarnya ini dari tembok ya belakangnya, bukan dari asbes. Di situ dia mendengar ada suara duk duk duk
di belakang kamarnya. Dan ini terjadi sampai beberapa kali. Jadi ada suara duk 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 seperti tembok dipukul-pukul. Dan ketika itu Danuri tidak berani sama sekali untuk melihat keluar ya sebenarnya ada apa, karena dia sebelumnya melihat sosok tersebut. Oh iya, ketika Danuri melihat Mbah Darmin ini, setelah kejadian tersebut, Mbah Darmin ini terlihat seperti biasa ya, masih duduk di kursi roda, hanya diam, tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Meskipun tiap malam dia masih mendengar kejadian-kejadian ganjil tersebut. Nah, ketika itu Danuri tidak berani mengintai, melihat apa sebenarnya yang terjadi di belakang kamar. Dan kejadian ini kadang terjadi, kadang tidak ya. Jadi kadang ada suara seperti itu, duk duk. Pernah suatu malam, antara sadar dan tidak sadar, ketika dia tidur, dia melihat ada kepala menembus dari tembok belakang rumahnya itu. Dan ketika itu dia mematikan lampu ya, jadi ada kepala seperti kepalanya Mbah Darmin masuk ke dalam kamarnya. Tetapi segera ketika dia berusaha mempertajam penglihatannya, berusaha mengembalikan kesadarannya sepenuhnya, ternyata tidak ada apa-apa di situ. Nah, kejadian ini kadang terjadi, kadang tidak. Jadi kadang seminggu terjadi sekitar 2 atau 3 kali, kadang hanya sekali, kadang tidak ada sama sekali. Tetapi Danuri tidak pernah mempedulikan ini ya, karena dia takut melihat ke belakang, dan dia hanya paling membaca surat-surat, dan dia yakin ini hanya mungkin halusinasinya atau gangguan dari jin yang berupa halusinasi kepadanya. Jadi dia tidak, setelah itu dia tidak pernah, setelah dia melihat kamar temannya tadi ya, dia tidak pernah ingin mempedulikan hal ini. Sampai suatu waktu beberapa minggu kemudian, dia mendengar ada suara seperti tikus ya, kresek-kresek di internet kamarnya. Dan itu suaranya sangat keras, sangat mengganggu. Awalnya dia tidak peduli, tapi suara ini terdengar lagi. Akhirnya Danuri pun memutuskan mengecek internetnya. Ternyata lubang internet untuk naik ke atas itu ada di kamar sebelahnya yang kosong. Jadi dia pun ke kamar sebelah tersebut minta izin untuk cek internet. Ternyata di situ tidak ada apa-apa, tidak ada bau tikus dan lain sebagainya. Dan kalaupun itu tikus, suaranya sangat mengganggu, seperti suara anak kecil yang bergerak-gerak di internet, bukan suara tikus, cukup besar, cukup mengganggu. Nah, saking penasarannya, karena sangat penasaran, akhirnya Danuri ini diam-diam memasang lampu, tapi lampu yang tidak terlalu terang ya. Lampu kecil yang tidak terlalu terang di atas internetnya tersebut, disambung ke kamarnya, dan di situ dia membuat sejenis teleskop atau kamera pengintai yang dibuat pakai pantulan cermin itu ya, jadi seperti tabung yang berbengkok itu, sehingga dia bisa
mengintai apa yang terjadi di atas kamarnya ketika malam hari. Nah, di hari itu malamnya suara itu kembali terdengar. Jadi suara ribut di atas internetnya ini kembali terdengar, dan Danuri pun langsung mengintip karena di atas ada penerangan ya, walaupun samar-samar. Dengan rasa penasarannya dia mengintip pakai teleskop buatannya tadi ya, untuk melihat sebenarnya ada apa di atas tersebut. Dan ketika Danuri melihat apa yang terjadi di atas, Danuri sangat terkejut. Di situ dia melihat sepintas berkelebat itu ada orang ya, ada orang. Lalu kembali lagi berkelebat melewati teleskopnya tadi, tapi selalu menghindari teleskopnya tadi. Dan sampai suatu titik, di situ tiba-tiba ada mata yang mendekat ke arah teleskopnya tadi, sehingga yang dilihat Danuri adalah mata orang. Dan ketika itu Danuri langsung shock ya, langsung melepas teleskopnya, dan dia sangat yakin kelebatan orang ini adalah Mbah Darmin ya. Lalu dia langsung keluar, saking takutnya dia mendatangi kamar yang paling ujung yang dekat dengan rumah pemiliknya tersebut untuk memperlihatkan apa yang dilakukan Mbah Darmin. Tapi belum sampai dia mengetuk pintu itu, dia melihat ternyata Mbah Darmin saat itu, malam itu, sedang duduk di atas kursi rodanya ya. Jadi dia duduk seperti biasa, tidak mengucapkan apa-apa, hanya diam saja di atas kursi rodanya. Dan ketika itu Danuri ini baru menyadari sosok-sosok yang selama ini dia lihat, yang dia kira Mbah Darmin, kemungkinan bukanlah Mbah Darmin. Jadi dia langsung mengambil motornya ya. Jadi dia ketakutan ketika itu. Jadi langsung pergi dari kos-kosan itu dan tidak berani kembali di malam itu sampai besoknya. Nah besoknya Danuri kembali dan melaporkan apa yang dilihatnya ke pemilik rumah, sehingga pemilik rumah ini pun memanggil ketika itu orang pintar untuk melakukan ritual yang tidak difahami oleh Danuri ya. Yang jelas melakukan ritual di sekeliling rumah tersebut, di sekeliling kos-kosan tersebut. Dan beberapa hari kemudian, semenjak hari itu, tidak pernah ada hal-hal aneh yang dialami oleh Danuri. Hanya saja setiap kali temannya main ke kamarnya Danuri, selalu mengatakan kamarnya ini kok bau nenek-nenek, kata temannya ya, selalu bau nenek-nenek, bau nenek-nenek. Dan awalnya Danuri tidak terlalu mempedulikannya, tapi sampai beberapa temannya yang menceritakan itu pun dia tidak mempedulikannya, sampai ada orang ketika itu yang mengontrak kamar sebelah. Jadi sebelah kamarnya ini ketika itu kosong, nah sebelahnya lagi itu dikontrak orang ya, disewakan ke orang baru. Nah, yang selama ini 2 kamar ini katanya untuk dikosongkan, akhirnya yang salah satunya dikontrakkan, disewakan ke orang baru. Nah orang baru ini sering menyapa Danuri, cukup ramah, dan kadang-kadang dia setiap lewat depan kamar Danuri tersenyum sendiri ya sambil menganggukkan kepalanya. Nah tetapi mereka tidak terlalu mengobrol intens,
tidak terlalu mengobrol banyak ketika itu, sampai suatu ketika mereka bertemu di angkringan ya. Ketika itu mereka makan di angkringan. Nah, temennya ini yang orang baru ini pun berkata ke Danuri, "Mas, kamu kok masih muda seperti ini sudah mau mengurusi nenek kamu seperti itu," kata temannya ini. Dan Danuri pun terkejut, "Nenek yang mana, Mas?" "Lah itu yang sering saya lihat di kamarnya masnya," kata temannya ini. Dan ketika itu Danuri shock ya, karena dia tidak tinggal sama siapa-siapa ya. Jadi dia menceritakan bahwa dia ini sebenarnya sendirian, tidak pernah tinggal sama siapa-siapa. Dan temennya ini, orang ini lebih shock lagi karena dia sering sekali melihat ada nenek-nenek di kamarnya. Kadang waktu Danuri pergi, kata temennya ini, terutama kalau malam hari ya, kalau Danuri keluar malam hari, nenek-nenek ini membonceng di belakang motornya. Dan Danuri ketika itu juga mulai menyadari bahwa kadang-kadang motornya terasa lebih berat dari biasanya, terutama kalau keluar malam hari. Nah, karena mengalami banyak kejadian seperti itu, akhirnya Danuri ini pun keluar ya dari kos-kosan tersebut. Besoknya itu dia langsung keluar, dan dia ketika itu pindah tinggal di masjid. Jadi ada temennya yang jadi takmir masjid, jadi dia tinggal dan tidur di masjid tersebut. Nah, dia ngikut sementara di situ saking takutnya dengan kondisi yang dialami, sampai beberapa bulan ya dia nginep di masjid tersebut, dan dia merasa tidak ada keanehan-keanehan lagi yang dialami. Baru dia mencari kos-kosan. Nah, cerita ini diceritakan oleh subscriber. Saya tidak mengalami sendiri, belum saya verifikasi sendiri ceritanya, kejadiannya tidak terlalu dipercaya, tidak apa-apa, tapi yang jelas paling tidak kita bisa mengambil manfaat dari cerita ini. Semoga kita selalu menjaga ibadah kita, zikir kita, terutama bagi yang muslimnya, dimanapun, dan selalu waspada ketika kita berada di tempat yang baru. Mungkin ini saja cerita dari saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.